Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Kali ini tentang luas dan volume integral. Kita bahas luas terlebih dahulu, yaitu dengan KD 3.34, yaitu menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tentu. Kemudian KD 4.34 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tentu. Langsung aja materinya, kita menentukan luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan konsep integral. Yang pertama, menentukan luas daerah. Sebagai penyederhanaan, limit tersebut ditulis dengan integral dari fungsi fx dx ya. Jika dibaca luas L ini adalah luas, maka sama dengan integral fx dx dari A ke B. Perhatikan gambar di samping 6.2. Untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fungsi fx-nya, sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B digunakan rumus. Jadi untuk menentukan luasnya, kita punya batas atas yaitu adalah si B dengan batas bawah yaitu adalah si A dari fungsi fx-nya. Nah, ini adalah gambarnya. Kita punya batas bawah, ini batas atasnya. Batas atas adalah angka yang paling terbesar, batas bawah itu adalah angka yang terkecil. Kemudian ini adalah fungsi fx-nya yang berada di sumbu Y dengan luasnya tersebut yang akan kita cari. Langsung aja contohnya. Untuk yang pertama, tunjukkan dengan arsiran daerah yang luasnya dirumuskan oleh integral dari X plus 3 dx dengan batas atasnya itu adalah 2 dan batas bawahnya itu adalah 0. Nah, penyelesaiannya titik-titik potong Y sama dengan X plus 3. Ini dari integralnya dengan sumbu-sumbu koordinat dicari dengan tabel 6.1. Ini adalah tabelnya. Jadi titik potongnya itu Y sama dengan X plus 3 dengan kita buat tabelnya, ini X-nya 0, kemudian Y-nya 0, jadi jika X-nya 0, kita tutup, ya jadi posisi Y-nya itu adalah ini, 3. Sedangkan kalau misalnya Y-nya 0, berarti itu X-nya tinggal itu berubah jadi min 3. Karena dia posisinya pindah ruas. Oke. Nah, jadi dari tabel 6.1 diperoleh untuk titik potong yaitu min 3,0 dan 0,3. Ini batas-batas penintegralannya adalah 0 dan 2 berturut-turut merupakan garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi, untuk daerah luasnya dirumuskan sebagai berikut. Untuk batas atasnya kita dapat 2, sedangkan batas bawahnya itu adalah 0. Ya. Nah, kemudian ini adalah integralnya dari X plus 3 dx adalah daerah yang diarsir pada gambar 6.3. Ini adalah daerahnya. Gambar untuk luas daerah dari integral ini. Oke, lanjut. Next, luas daerah antara kurva dan sumbu-sumbu koordinat. Untuk menentukan luas daerah antar kurva dengan sumbu-sumbu koordinat ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan gambar kurvanya. Apakah kurvanya di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau sebagian di atas dan sebagian di bawah sumbu X. Demikian juga untuk sumbu Y. Kemudian yang kedua, jika kurvanya di bawah sumbu X, luasnya tidak boleh negatif, maka rumus luas harus diberi tanda negatif atau batas integralnya dari kanan ke kiri. Demikian juga dengan sumbu Y. Luas daerah antara kurva dan sumbu-sumbu koordinat dapat dibedakan seperti lihat di bawah tabel di bawah ini. Jadi ini adalah yang pertama, luas daerah antar kurva dan sumbu-sumbu koordinat. Jika luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B dan kurva fx-nya lebih dari 0,
yaitu kurvanya di atas sumbu X nih. Ini kurvanya di atas sumbu X ya, ini sumbu X, ini adalah kurvanya yang diarsir jika fx itu lebih dari 0. Nah, jika luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dan kurvanya fx-nya itu adalah kurang dari 0, maka kurvanya itu berada di bawah sumbu X. Nih, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini kurvanya posisinya ada di bawah. Jadi bentuknya negatif nih. Jadi luasnya itu adalah min. Dengan batas atas adalah B, batas bawahnya itu adalah si A dari fungsi fx-nya. Kita lanjut untuk yang ketiga. Jika fx lebih dari 0 dan fx kurang dari 0, kurvanya sebagian di bawah sumbu X dan sebagian lainnya di atas sumbu X. Jadi untuk yang ketiga ini ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Jadi yang di bawah dulu yang kita tulis nih. Jadi yang negatif dulu, yang di bawah sumbu X itu adalah batas atasnya si C, batas bawahnya si A dari fx-nya, kemudian baru ditambah sama batas yang ada di atas sumbu X-nya, yaitu batas B sama batas C. Batas atasnya adalah B, sedangkan batas bawahnya adalah C. Nah, jadi untuk atau luasnya itu seperti ini. Jadi A ke C baru B ke C. Ya. Kemudian yang keempat, jika luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan C, garis Y sama dengan D sumbu Y, dan kurva GY-nya lebih dari 0, kurva di sebelah kanan sumbu Y. Ini posisinya ya. Ini kurvanya posisinya berada di sumbu Y. Oke. Dan ini adalah luas integralnya, jadi batas atasnya itu adalah si D, sedangkan batas bawahnya itu adalah si C, dengan grafiknya seperti ini. Yang kelima, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan C, garis Y sama dengan D, sumbu Y, dan sumbu kurva GY kurang dari 0, kurva di sebelah kiri sumbu Y. Ini posisinya kurvanya di sumbu Y, berarti dia posisinya ke arah negatif X in X. Kan kalau ke sini positif ya ke kanan, kalau ke sini negatif, berarti berada di sumbu X. Posisi Y-nya berarti yang negatif dulu yang kita tulis. Jadi min batas atasnya adalah si D, batas bawahnya itu adalah si C dari sumbu GX-nya. Dari fungsi fx-nya. Fungsi gx, maaf. Oke, setelah itu yang keenam, jika luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan C, garis Y sama dengan D, sumbu Y dan kurva fx sebagian di kiri sumbu Y, GY kurang dari 0 dan GY lebih dari 0, kurvanya sebagian di sebelah kiri sumbu Y dan sebagian lainnya di sebelah kanan sumbu Y. Ini posisi kurvanya yang berada di sumbu Y, yang satu posisinya kurang dari, yang satu lebih dari. Oke, jadi untuk luasnya itu yang pertama yang kurang dari terlebih dahulu, baru ditambah sama yang lebih dari, yang itu yang ke kanan. Oke, lanjut untuk contoh soalnya. Perhatikan contoh berikut. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan ini dan sumbu X. Jadi untuk langkah-langkah yang penyelesaiannya, yang pertama buat sketsanya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan 2X min X kuadrat. Hasilnya gambarnya seperti posisi di sini. Oke, kemudian setelah itu ini X-nya sama dengan 0 dan X-nya itu sama dengan 2. Jadi posisinya ini kita faktorin terlebih dahulu. Jadi ada 2 hasilnya, yaitu 0 dan 2. Oke, kemudian tentukanlah batas-batas atau interval pengintegralan titik potong dengan sumbu X apabila nilainya sama dengan 0. Nah, yang tadi Ibu bilang ini kita faktorin, ini X kuadrat
2x min x kuadrat sama dengan 0. Ini masing-masing punya variabel x, jadi x nya 1 kita keluarin terlebih dahulu. Nah sisanya kalau ini diambil 1 berarti sisanya tinggal 2. Ini x kuadrat kita udah ambil 1 berarti sisa 1. Nah jadi untuk batasnya itu adalah x sama dengan 0 dan ini 2 min x sama dengan 0. Berarti x nya min x kita pindah ruas jadi plus x. Jadi x nya itu sama dengan 2. Nah, udah kita dapat batasnya, yaitu 0 sama 2, baru kita buat arsirannya. Seperti ini. Oke, lanjut. Untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat adalah daerah yang diarsir pada gambar 6.4. Daerah tersebut berada dalam interval 0,2. Ini yang batasnya, yaitu 0,2 interval. Jadi kita punya untuk yang pertama batas atasnya adalah 2, sedangkan batas bawahnya itu adalah 0. Ini adalah persamaannya. Nah setelah itu baru kita integralin. Jadi 2x integralnya itu adalah x kuadrat ya, karena ini kan x nya 1 tambah 1 jadi 2. Terus kemudian pangkatnya 2 per 2. Jadi pangkat sama per yang di bawah itu harus sama, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1, jadi sisanya itu adalah x kuadrat. Kemudian ini pangkat 2 naik 1 jadi 3, karena depan variabel x nya itu nggak ada angkanya, berarti dia sama dengan 1. Jadi 1 per 3 x pangkat 3, pangkat sama bawah pernya itu harus sama angkanya. Ini sama ini harus sama angkanya, jadi ini adalah hasil pengintegralannya. Setelah itu baru kita masukkan untuk batas atas dikurang sama batas bawah. Karena batas bawahnya 0, berapapun angkanya jika dikalikan 0 itu sama dengan 0. Nah kemudian untuk batas atasnya berarti tinggal 2, x nya kita ganti dengan angka 2, jadi 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian ini x nya kita ganti dengan angka 2, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 1 sama dengan 8, 8 per 3. Nah setelah itu jadi 4 dikurang 8 per 3 itu hasilnya adalah 4 per 3. Ini kita samakan penyebutnya biar per 3 juga, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12, jadi 12 dikurang 8 itu sama dengan 4 per 3. Oke, jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x min x kuadrat adalah sumbu x 4 per 3 ya, dari hasilnya itu adalah ini. Lanjut, luas daerah antara dua kurva. Misalkan suatu daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan Y sama dengan gy pada interval a, b dengan a lebih dari sama dengan fx lebih dari sama dengan gx. Jika fx dan gx pada a, b masing-masing bernilai positif, maka diperoleh luas daerah antara dua kurva di atas sumbu x seperti diperlihatkan pada gambar 6.5 yang si A. Ini adalah A-nya, namun jika fx dan gx pada a, b masing-masing bernilai negatif, maka diperoleh luas daerah antara dua kurva di bawah sumbu x ini, yang A-nya berupa positif, yaitu berada di atas sumbu x, sedangkan kalau yang negatif berada di bawah sumbu x. Oke, ini adalah luas daerahnya untuk yang di atas sumbu x, sedangkan ini luas daerah yang ada di bawah sumbu x-nya. Oke, perhatikan gambar 6.5, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx pada interval a, b dengan fx lebih dari sama dengan gx adalah, jadi untuk yang pertama itu adalah fungsi fx-nya dulu, baru dikurang sama fungsi gx-nya dengan batas atas dan batas bawah. Perhatikan contoh berikut. Contoh, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat min 2x dan Y sama dengan 2x. Untuk yang pertama, penyelesaiannya kita buat sketsa kurvanya terlebih dahulu, kemudian menentukan batas-batas pengintegralan dengan mencari titik potong antara kedua kurva. Ini adalah Y1 dan ini adalah Y2, jadi nanti kita gabungin dari Y keduanya tersebut. Jadi untuk penggabungannya, ini posisi 2x nya kita pindahin ke Y1 nya ini, jadi positif 2 pindah jadi min 2, jadi jika ditotalin itu hasilnya adalah x kuadrat min 4x ya.
Jadi min 2x nya ada dari sini, dari Y1, sedangkan Y2 nya yang 2x nya ini kita pindahin ke Y1, jadi kalau pindah ruas itu jadi hasilnya adalah sama dengan min, plus berubah jadi sama dengan min, jadi min 2x sama dengan min 4x, nah harus sama dengan 0. Setelah itu baru kita dapat menentukan titik potongnya nih, dengan cara kita faktorkan. Jadi masing-masing punya variabel x, kita keluarkan 1x nya, ini awalnya 2, pangkat 2 berarti sisa 1, ini 1 kita udah keluarin jadi habis, jadi tinggal min 4 nya aja. Nah setelah itu berarti x sama dengan 0 untuk yang pertama ini, nah yang kedua ini x min 4 sama dengan 0, berarti x nya itu sama dengan min 4 pindah ruas jadi plus 4. Nah dari gambar tampak bahwa daerah yang diarsir tersebut berada dalam interval 0,4. Ini adalah titik potongnya 0 sama 4. Posisinya 0, ini 4 ya. Jadi untuk luas daerah yang diarsir adalah batas atas yaitu adalah 4, sedangkan batas bawahnya itu adalah 0. Jadi ini kita gabungkan terlebih dahulu, hasilnya itu adalah ini ya. Jadi ini awalnya 2x, y yang kedua dikurang sama y yang pertama. Jadi 2x min sama ini, x kuadrat min 2x. Nah setelah itu kita hasilkan, jadi 2x min 2, jadi hasilnya adalah plus ya. Jadi 2x min ketemu min plus 2x kali 2x sama dengan 4x, kemudian ini kamu kalikan ke dalam, min kali x sama dengan min x kuadrat. Setelah itu baru kita integralin dari 4x min x kuadrat. Jadi untuk yang pertama 4x nya itu kita integralin, pangkatnya 1 naik 1 ya, pangkatnya 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi 4 per 2 x pangkat 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, jadi 2x kuadrat. Setelah itu pangkat 2 naik 1 jadi 3, jadi depan variabel x yang gak ada angkanya, berarti sama dengan 1, berarti 1 per 3 x pangkat 3, pangkat sama penyebutnya itu harus sama. Nah setelah itu baru kita ganti variabel x nya menjadi angka 4, batas atasnya terlebih dahulu. Jadi 2x kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian ini 4 kali pangkat 3 ya. Nah setelah itu kamu kalikan 2 kali 16 sama dengan 32. Nah ini 4 pangkat 3 kemudian dikali 1 dibagi 3, jadi hasilnya itu adalah min 21 1 per 3. Nah setelah ditotalkan hasilnya itu adalah ini 10, 2 per 3, 32 dikurang 21, itu hasilnya adalah sisanya 11 kan. Nah karena udah diambil 1 per 3 berarti sisanya 2 per 3, jadi sisanya 10. Oke, jadi luas daerah yang diarsir adalah 10, 2 per 3 satuan luas. Contoh selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4x, sumbu X, dan garis X sama dengan 5 adalah, jadi X nya itu udah ketahuan ya 5, berarti batas atasnya itu adalah 5, sedangkan batas bawahnya itu adalah 0, karena garisnya itu cuma hanya satu angka, 1x nya doang. Nah setelah itu y nya ini 4x nya ini kita integralin, jadi hasilnya itu kan kalau kita integralin adalah 4x pangkat 1 naik 1 jadi 2, jadi 4 per 2 x pangkat 2. Nah 4 bagi 2 sama dengan 2, jadi hasilnya itu adalah 2x kuadrat. Nah setelah itu tinggal kita ganti variabel x nya, jadi batas atas dikurang batas bawah. Kita batas atasnya itu adalah 5, batas bawahnya itu adalah 0, jadi jika dikalikan dikurangin 0 berarti itu hasilnya 0 ya. Nah kemudian tinggal kita ganti variabel x nya itu menjadi angka 5, jadi 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, 25 dikali 2 sama dengan 50. 0 nya nggak berpengaruh ya. Oke lanjut, untuk selanjutnya luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan min x kuadrat plus 2x dan sumbu x adalah, jadi untuk yang pertama
karena titik potong dari sumbu X nya itu berarti Y nya itu harus sama dengan 0. Nah jadi ini dari persamaannya dari Y nya itu kita difaktorin dulu. Jadi min X kuadrat plus 2X itu kita harus Y-nya sama dengan 0 karena dengan sumbu X, kemudian baru kita faktorin. Jadi ini adalah min X kuadrat plus 2X. Nah, karena pemfaktorannya itu nggak boleh X-nya nggak boleh bernegatif, jadi yang min X-nya ini yang akan kita keluarkan. Jadi min X kuadrat itu kan sama dengan min X kali X ya, yang satu bernilai negatif, yang satu bernilai positif. Nah, yang negatifnya kita keluarkan. Jadi min X dikalikan X sama dengan min X kuadrat. Nah, setelah ini kan kita ada punya plus 2X. Nah, yang biar hasilnya positif kan itu berarti min X, min kali min kan sama dengan plus. Nah, ini min X-nya udah kita keluarkan. Nah, berarti ini hasilnya adalah min 2, karena min ketemu min itu sama dengan plus. Min X kali min 2 sama dengan plus 2X. Nah, setelah itu baru kita dapat titik potongnya, itu min X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0, dan X min 2 itu sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 2. Jadi, untuk kurvanya adalah seperti ini, kita punya batasnya itu adalah 0 dan 2. Setelah itu kita buat luas permukaannya. Nah, setelah itu baru kita dapat untuk batas atasnya itu adalah 2, batas bawahnya itu adalah 0 dari fungsi kurvanya itu adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 2X. Kita integralin terlebih dahulu, baru tinggal diganti. Kita hasilin batas atas dikurang sama batas bawah. Ini kita integralin itu hasilnya adalah min 1/3 X pangkat 3. Nah, kemudian ini plus X kuadrat, karena 2/2 sama dengan 1, jadi tinggal X kuadratnya saja. Setelah itu baru kita ganti variabel X-nya menjadi angka 2 untuk batas atasnya. Jadi 2/3 itu sama dengan 8, 8 kali 1 sama 8, 8/3. Nah, setelah itu 2/2 diganti 2 ya, 2/2 itu sama dengan 4, karena batas bawahnya itu ada 0, berarti nggak berpengaruh sama sekali, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan yang ini, min 8/3 plus 4 itu sama dengan 4/3. Lanjut, next. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X min 10, sumbu X, garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan 2 adalah sebagai berikut. Jadi, ini udah ketahuan ya, ini kita punya dua garis X-nya itu yang 1 min 1 sama 2, jadi batas atasnya itu adalah batas yang paling tertinggi, sedangkan batas bawah adalah yang terendah. Jadi batas atasnya kita punya 2, batas bawahnya itu adalah min 1, jadi tinggal kita hasilkan terlebih dahulu. Jadi dari kurvanya tersebut kita integralin terlebih dahulu. Ini hasilnya itu dapat 1/3 X pangkat 3 min 3/2. Karena pangkatnya naik, pangkat 2 ini harus sama ya. Ini juga harus sama, angkanya 3. Ini tinggal tambahin variabel X-nya. Ini batas atas bawah. Setelah itu tinggal kita ganti variabel X-nya menjadi angka 2. Dan dikurang sama variabel X-nya kita ganti angka min 1. Dengan ini. Oke, setelah itu kita hasilin. Ini 2/3 8, 8/3, ini 2/4 kali 3 sama dengan 12/2, ini per 3, ini sama dengan 20, ini 1, tetap aja ya, pangkat 1 berapapun hasilnya adalah sama dengan 1, nah ini min ketemu min itu sama dengan plus. Oke, ini pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif, pangkatnya genap, itu hasilnya positif. Karena di depannya negatif lagi, berarti tetap negatif ya. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya, itu sama dengan 6, karena 3 kali 2 sama dengan 6. Ini berarti tinggal kita kalikan dengan angka 2, 8 kali 2 sama dengan 16, jadi dia per 6. Ini juga sama, tinggal kita kalikan 3, 36, ini kita kalikan 6, biar hasilnya 20. Dan ini juga kita samakan penyebutnya itu 6, jadi nanti biar bisa digampang dihasilkan. Ini dapat min 2, ini dapat min 9, karena ini dikali 2, ini dikali 3, dan ini dikali 6.
sama dengan 60. Ini dijumlahkan hasilnya adalah min 140 per 6. Ini dijumlahin hasilnya adalah 49 per 6. Tinggal kita kurangin, hasilnya itu adalah ini. Ya. Nah, setelah itu kita perkecil, hasilnya itu adalah 31 1 per 2. Untuk yang selanjutnya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan X kuadrat plus 2X min 6 dan garis Y2 nya itu sama dengan 3X min 6 adalah ini cara cepatnya. Jadi untuk yang pertama itu adalah Y1, yang kedua ini adalah berarti Y2. Tinggal Y1 dikurang sama Y2 nya. Ya, ini Y1 itu kita tulis, dikurang Y2 nya kita dalam kurungin. Nah, setelah itu kita kalikan ke dalam nih negatifnya. Hasilnya itu adalah min 3X. Ini min ketemu min sama dengan plus. Nah, setelah ini kita gabungin nih. Hasilnya itu adalah X kuadrat min X, karena X kuadrat tetap. Ini 2X min 3X sama dengan min 6, min X. Nah, ini min 6 plus 6 habis. Nah, setelah itu rumus gampangnya itu sama dengan D, untuk luasnya itu sama dengan D akar D per 6A. Jadi, D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini kita punya nilai A, B, dan C-nya nggak ada, karena C-nya itu sama dengan 0. Ya, karena dia cuma punya 2 doang. Jadi nilai A yang mempunyai variabel X kuadrat, dan nilai B itu yang punya variabel X, dan nilai C-nya itu yang tidak mempunyai variabel atau berbentuk konstanta, itu adalah nilai C. Di sini karena nggak ada, berarti C-nya itu sama dengan 0. Jadi kita langsung hasilnya aja. B-nya itu adalah ini ya, min 1. Nggak ada angkanya, itu sama dengan 1. A-nya juga sama 1 nih, nggak ada variabel, nggak ada angkanya, berarti sama dengan 1. C-nya itu sama dengan 0. Setelah itu kita hasilin, hasilnya itu adalah 1. Akar 1 itu sama dengan 1. Oke, ini kita jumlahin, hasilnya itu adalah 1 min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, baru kita masukin ke luasnya itu D akar D per 6A. D-nya itu kita dapat 1. Akar D itu sama dengan 1 juga, per 6 A-nya itu adalah 1 ya. Jadi nanti hasilnya itu akar 1 itu sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 6 kali 1 sama dengan 6, berarti hasilnya itu adalah 1 per 6. Dan ini adalah latihan soal yang harus dikerjakan. Ini bentuk pilihan ganda dan ini. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.